Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Majalengka yang beranggotakan Deanova, Muhammad Fahrul, dan Nur Afia Asanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas rendah, yaitu tentang model pembelajaran membaca permulaan. Ada banyak berbagai macam model pembelajaran membaca permulaan, tapi kali ini kita akan membahas materi tentang model pembelajaran membaca permulaan guide reading aloud with comprehension, dan model pembelajaran membaca permulaan berbasis sikap, kemampuan, dan keterampilan. Oke, baik, langsung saja kepada pembahasan materi. Baik, untuk pembahasan materi pertama yaitu model pembelajaran membaca permulaan guide reading. Guide reading adalah sebuah strategi yang memandu siswa untuk membaca panduan yang disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dengan waktu yang sudah ditentukan, di sisi lain guru juga akan memberi pertanyaan yang membahas seputar materi yang telah dibacakan oleh siswa. Menurut Darwanto pada tahun 2000, membaca ialah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan dalam hati, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Mengucapkan, mengetahui, menduga, memperhitungkan, dan memahami. Dapat dikatakan membaca merupakan suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis. Sedangkan menurut Hisam Zaini pada tahun 2008, reading guide artinya adalah panduan membaca dalam beberapa kesempatan. Sering terjadi kejadian bahwa materi tidak dapat diselesaikan di dalam kelas dan harus diselesaikan di luar kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Membaca merupakan aktivitas melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis, bukan sekedar mengetahui kata-kata. Tetapi mengikuti jalan pikiran si pengarang. Selain itu, apa yang kita baca, kita mampu memahami dan mengatakan kembali dengan kata-kata sendiri, merenungkan isinya secara kritis dan membandingkannya dengan apa yang kita ketahui. Dan yang terakhir, menurut Nasution pada tahun 2000, membaca adalah upaya untuk memperoleh ilmu, artinya orang yang pintar karena semakin banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan sehingga tujuan pembelajaran tercapai baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan metode reading guide adalah membantu siswa fokus dalam memahami materi. Metode reading guide ini lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari sumber belajar. Proses pembelajaran dalam suasana menyenangkan yang paling utama adalah para siswa bisa lebih fokus pada materi pokok karena mereka secara langsung dibimbing dengan daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh guru sehingga proses pembelajaran jelas lebih efektif dan efisien. Guys. 1, 2, 3. Langkah-langkah pembelajaran reading guide adalah menentukan bacaan yang akan dipelajari, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik atau kisi-kisi, dan boleh juga bagan atau skema yang dapat diisi oleh mereka dari bahan bacaan yang telah dipilih tadi. Membagikan bahan dengan pertanyaan atau kisi-kisinya kepada peserta didik. Tugas peserta didik adalah mempelajari bahan bacaan dengan menggunakan pertanyaan atau kisi-kisi yang ada. Batasi aktivitas ini sehingga tidak akan memakan waktu yang berlebihan. Kemudian, bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan menanyakan jawabannya kepada peserta didik. Akhir pembelajaran, beri ulasan secukupnya. Di sini ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran membaca permulaan reading guide ini. Ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami poin-poin penting dalam waktu yang singkat.
Yang kedua, mengulas materi dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, efektif untuk melatih respons siswa. Yang keempat, dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. Dan di sini ada dijelaskan tentang kelemahan model pembelajaran membaca permulaan reading guide. Yang pertama adalah siswa merasa bosan membaca teks yang diberikan. Yang kedua, setiap siswa baik individu maupun kelompok harus memperoleh teks atau bacaan. Yang ketiga, siswa hanya terpacu pada teks dan kurang mengembangkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Mungkin untuk materi pertama cukup sekian. Dilanjutkan kepada materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang Reading Aloud with Comprehension atau disingkat dengan RAC. Model pembelajaran RAC yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran literasi membaca yang berorientasi pada pengembangan proses dan hasil pembelajaran. Sejalan dengan tujuannya, model ini memiliki fungsi dan peran penting dalam mengembangkan pembelajaran yang baik, yakni pembelajaran membaca yang sesuai dengan konsep membaca yang tepat, mengembangkan kebiasaan memahami bacaan secara cermat dan kreatif, serta pada akhirnya akan berdampak pula pada peningkatan kemampuan membaca siswa. Proses pembelajaran membaca yang berbasis model ini memerlukan kerja guru secara total. Hal ini berarti harus ada keseriusan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang harmonis, bermutu, dan bermartabat. Melalui penerapan model pembelajaran RAC, pembelajaran dibangun atas kesadaran peran bersama antar guru dan siswa. Sistem kolegalitas, keterbukaan, dan nuansa pengembangan pengetahuan mulai terbentuk melalui penerapan ini. Kondisi ini jauh lebih mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif karena pembelajaran diawali dengan pembentukan sikap positif baik pada diri guru maupun siswa. Siswa pada akhirnya selalu dibiasakan belajar dengan diawali kesadaran mengapa dan untuk apa mereka belajar. Model pembelajaran RAC dipandang mampu membangun pembelajaran membaca yang lebih bermutu. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa model ini menuntut pembelajaran membaca senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan sintaks yang relevan dan kegiatan membaca. Hal yang dikembangkan pada diri siswa adalah keterampilannya dalam membaca yang bukan hanya keterampilan bersifat fisik, melainkan juga keterampilan yang bersifat mental. Selain itu, model pembelajaran RAC juga telah mampu membangun pembelajaran yang bermartabat. Pembelajaran yang bermartabat merupakan pembelajaran yang dilakukan atas dasar usaha aktif yang dilandasi nilai-nilai karakter. Melalui pembelajaran RAC, pengetahuan kognitif yang dibentuk tidak semata-mata dilandaskan pada kemampuan intelektual siswa, melainkan dilandaskan pada asas kerja sama, kepedulian, kejujuran, kegigihan, dan nilai-nilai karakter lain. Berdasarkan hasil penelitian, model pembelajaran RAC yang digunakan memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, model pembelajaran RAC yang digunakan dikhususkan pada proses membaca, sehingga model ini disusun berbasis aktivitas nyata para siswa selama membaca. Yang kedua, model pembelajaran RAC yang digunakan telah mampu membiasakan siswa untuk memiliki karakter selama proses pembelajaran. Melalui aktivitas nyata yang dilakukan sejalan model pembelajaran, siswa secara tidak sadar telah dibiasakan untuk menumbuhkan nilai karakter inti universal meliputi jujur, cerdas, ataupun peduli. Yang ketiga yaitu model pembelajaran RAC yang digunakan tidak hanya menyajikan aktivitas umum dalam pembelajaran, melainkan berisi sejumlah aktivitas yang berorientasi pada pembentukan kebiasaan membaca yang baik. Berdasarkan kenyataan ini, model pembelajaran RAC yang digunakan melahirkan pemikiran baru bahwa kebiasaan membaca bukan hanya bersifat fisik atau visual, melainkan yang lebih penting bersifat mental dan kognitif. Yang keempat yaitu model pembelajaran RAC yang digunakan dilengkapi dengan lembar kerja proses yang mengiringi siswa bekerja berdasarkan tuntutan model pembelajaran. Yang kelima yaitu model pembelajaran RAC yang digunakan dilengkapi dengan lembar kerja proses yang mengiringi siswa bekerja berdasarkan tuntutan model pembelajaran. Berdasarkan kondisi ini, walaupun guru tidak menguasai model pembelajaran membaca dengan baik, guru dan siswa dengan sendirinya akan melaksanakan dan mengikuti pembelajaran berbasis aktivitas pembelajaran otentik selaras dengan model pembelajaran. Menurut expert dan Henders, menyatakan bahwa melalui pembelajaran bertahap ini, siswa akan memperoleh seperangkat keterampilan, strategi, dan pengetahuan yang kompleks.
Sekian. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran membaca, permulaan berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pengertian sikap. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, atau favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak, yaitu unfavorable, pada objek tersebut. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu pertama, komponen kognitif, berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Kedua, komponen afektif, menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen konatif, merupakan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi. Ketiga komponen tadi adalah selaras dan konsisten, dikarenakan apabila dihadapkan dengan suatu objek sikap yang sama, maka ketiga komponen itu harus mempolakan arah sikap yang seragam. Kedua, pengertian keterampilan. Keterampilan atau skill adalah kemampuan seseorang untuk bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Keterampilan sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu, dan hasil belajar efektif yang menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu dengan makna yang terkandung dalam aktivitas mental. Menurut Tato Atmojo, untuk terwujudnya tindakan dalam bentuk keterampilan diperlukan faktor pendukung, yaitu pertama, fasilitas, kedua, sikap yang positif, dan ketiga, dukungan atau support dari pihak lain. Ketiga, pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang atau overt behavior. Pengetahuan seseorang remaja diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai media massa, media elektronik, buku, petunjuk, petugas kesehatan, orang tua, internet, media populer, teman dekat, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan proses kognitif dari seseorang atau individu untuk memberi arti terhadap lingkungan, sehingga masing-masing individu akan memberikan arti sendiri-sendiri terhadap stimuli yang diterimanya, meskipun stimuli itu sama. Pengetahuan mencakup domain kognitif yang mempunyai 6 arah atau tingkat, yaitu pertama, tahu atau knew, mengingat suatu materi atau objek yang telah dipelajari sebelumnya. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kedua, memahami atau comprehension, suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan menginterpretasikan materi tersebut. Ketiga, aplikasi atau application, kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada kondisi yang real. Keempat, analisis, suatu kemampuan menyebarkan materi ke dalam suatu komponen tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi yang ada kaitannya satu sama lain. Kelima, sintesis. Sintesis menunjukkan kepada sesuatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi yang baru dari formulasi yang lama. Keenam, evaluasi atau evaluation, kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek penelitian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Mengembangkan dirinya untuk memiliki karakter spiritual keagamaan, mengendalikan diri, pengendalian diri, pengukuran pengetahuan secara umum. Yang pertama, pertanyaan subjektif.